Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Jati Setiadi. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian akan belajar bagaimana cara pembuatan Google Form sebagai pemanfaatan membuat soal latihan atau soal ujian kepada mahasiswa. Kemudian bagaimana membuat optimalisasi pada soal Google Form yang ada, contohnya dengan memberikan limit waktu. Bagaimana? Oke, langsung aja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa buka drive-nya masing-masing pada akun Google Bapak Ibu. Setelah itu silahkan dicari yang drive. Kalau bahasanya berbahasa Inggris, mau diganti ke bahasa Indonesia, silakan diklik bagian sini, menu gambar setelan atau setting ya, yang bagian atas ini, diklik nanti dan namanya setting atau setelan, diklik setelannya. Setelah itu dicari bahasa, diklik bahasa, ubah setelan bahasa. Nah di sini ya Bapak Ibu, silakan diubah bahasanya apa yang pengen dipakai. Yang saya pakai sini adalah bahasa Indonesia untuk akun Google saya dan memudahkan saya dalam penggunaan sehari-hari. Oke, kita balik lagi. Setelah kembali ke akun Google Drive Bapak Ibu, klik pada bagian Drive di sini. Ya, loading ya sebentar. Oke, nah jadi ini membutuhkan koneksi internet. Pastikan koneksi internet Bapak Ibu stabil ya. Oke, klik drive. Kita klik drive. Drive saya di sini. Kemudian diklik. Loading ya. Ya, nanti akan muncul di sini folder baru, upload file, upload folder. Pilih yang lainnya. Ya, cari yang bacaannya adalah Google Formulir. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bahasa yang tadi bahasa Inggris itu adalah Google Form. Kemudian diklik, kita pilih yang formulir kosong. Atau kalau yang bahasa Inggrisnya blank form misalnya ya. Klik formulir kosong. Nah, berikutnya Bapak Ibu akan ditampilkan sebuah tampilan layar untuk pembuatan Google Form. Nah, kali ini kita akan memanfaatkannya sebagai media untuk membuat soal ujian kepada mahasiswa. Oke, contohnya kita ubah dulu judulnya. Misalnya soal ujian. Cari name, kita ketik dengan nama soal ujian bahasa Arab ya 2020. Oke, save. Nah, Bapak Ibu kalau mau buat di deskripsinya silakan dibuat deskripsinya, misalnya ini adalah ujian tengah semester misalnya. Bahasa Arab. Angkatan misalnya, tuliskan juga ya. Tahun 2019. Oke, berikutnya di sini kita akan ditampilkan nih form. Jadi yang pertama sebaiknya kita klik di sini.
kita buat namanya adalah, nanti mahasiswa akan menginputkan namanya ya, nama mahasiswa. Nama. Berikutnya kita pilih yang jawaban singkat di sini. Nah, jadi banyak pilihannya. Nanti kalau kita pengen buat soal pilihan berganda, kita pilih yang berganda. Karena untuk di awal ini kita gunakan sebagai form isian biodata, kita pilih jawaban singkat. Setelah itu kita klik ini, wajib diisi ya. Kita aktifkan ke sebelah kanan ya. Berikutnya kita buat selanjutnya adalah klik ini, tambahkan pertanyaan. Nah, berikutnya NIM. Setelah itu diganti juga sini jawaban singkat ya. Setelah itu kita klik wajib diisi. Nah, tambahkan lagi di sini pertanyaannya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah token, di mana token ini adalah sebagai password. Semisal Bapak Ibu akan membuat passwordnya, jadi hanya mahasiswa yang punya password saja yang bisa melakukan login di soal Bapak Ibu nanti. Caranya bagaimana? Caranya bisa kita klik di sini, tambahkan ya, tambahkan pertanyaan. Kita tulis sini token, kemudian diklik di option sini jawaban singkat saja. Kemudian dipilih di sini tadi yang tik 3, klik validasi respon. Klik validasi respon. Berikutnya nanti muncul seperti ini ya. Ada angka, lebih dari, kemudian ada isian 02. Nah, kita pilih sini adalah teks. Kemudian dipilih sini yang berisi. Jadi kita pengen inputkan nanti sebuah token atau password ya, untuk bisa mengakses soal ujian ini misalnya. Kita klik berisi. Nah, kita masukkan tokennya misalnya Corona 2020 misalnya. Ya. Masukkan lagi di sini misalnya Corona 2020. Atau terserah Bapak Ibu ya. Yang paling mudah misalnya AB 2020 misalnya. Kemudian kalau dia mahasiswa salah memasukkan token, kita akan memberikan sebuah notifikasi atau informasi, yaitu mohon maaf, token yang dimasukkan, yang diinputkan ya, yang diinputkan salah. Nah, kita pilih sini wajib diisi, artinya wajib diisi oleh mahasiswa. Oke, setelah itu berikutnya, nah pada Google Form ini kita pengen buat soal tadi ya. Nanti kita ubah dulu settingannya. Berikutnya, artinya kita ubah dulu settingan di sini, setting setelan. Jadi kalau pengen mengumpulkan alamat email Bapak Ibu, silakan diklik yang kumpulkan. Kalau hanya bisa memberikan satu tanggapan, jadi setiap mahasiswa tuh hanya bisa memberikan satu inputan form aja. Kita klik batasi satu tanggapan, jadi cuma sekali dia bisa ngirim. Kemudian kita pilih yang kuis di sini, kita nyalakan, jadikan ini sebagai kuis. Nanti nilainya setelah mahasiswa selesai mensubmit jawabannya akan muncul nilainya. Kemudian juga responden dapat melihat apa? Contohnya setelah keluar nilainya, mahasiswa bisa lihat jawabannya yang benar. Nah, ini kita matikan, takutnya dia selesai, dia memberikan jawaban ke temannya. Kemudian kita matikan juga pertanyaan tak terjawab. Mau dimatikan boleh, nyalakan boleh. Yang penting dinyalakan yang bagian nilai poinnya. Ya, setelah itu diklik simpan. Nah, kita buat dua section di sini ya. Pertama, ini tadi untuk biodata, yang ini dikosongi aja. Yang di sini untuk nanti kita buat sesi 2. Setelah di bawah token, kita klik tombol yang bawah, tambahkan bagian. Di sini. Nah, tambahkan bagian, kita buat sesi 2. Sesi 2 adalah soal. Yang di atas tadi.
biodata ya, apa-apa. Oke, soal ujian. Nah, berikutnya di sini kita klik tambahkan pertanyaan. Kemudian tuliskan pertanyaannya. Misalnya bahasa Arab makan adalah, misalnya ya. Nah, jadi bisa kita pilih opsinya. Opsi pertama misalnya na'am. Yang kedua, tambahkan opsi lainnya. La. Tambahkan opsi lagi. To'am. Misalnya tambahkan opsi lagi. Nehi misalnya. Oke, tadi nehi to'am. Nehi. Nah, jadi kita punya opsi jawaban 4 di sini. Kemudian kita bisa pilih jawaban yang benar nanti secara otomatis. Ini soalnya tipenya pilihan ganda ya, Bapak Ibu bisa klik di sini pilih mau yang bagaimana. Kalau yang mau esai bisa dipilih yang jawaban singkat atau paragraf. Tapi kalau yang otomatis kita pilih yang multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Nah, misalnya jawabannya to'am. Ya. Contoh kita punya satu soal aja misalnya ini. Kita kasih skornya tiap soal. Nah, berhubung saya hanya punya soal 1, saya kasih nilai 100 misalnya. Sini. Ya. Kemudian selesai. Atau gini deh, kita buat 2 soal contoh. Yang pertama kita ganti tadi untuk to'am kita ganti misalnya 50. Selesai. Oke. Kita tambah lagi yang kedua. Pertanyaan misalnya Bapak Ibu punya sebuah gambar di sini ya. Contoh, saya klik yang bagian gambar saja di sini. Bagian gambar. Kemudian kalau ada gambarnya silakan di-upload di drive komputer Bapak Ibu. Misalnya saya punya gambar di sini soal ya. Soalnya misalnya bahasa Arab itu nggak bisa dipastekan di drive-nya, di Google Form-nya. Nah, silakan dibuat dalam bentuk gambar di snipping tools. Misalnya gambar seperti ini. Selesai, dia akan muncul di sini. Gambarnya misalnya nih adalah pertanyaan. Misalnya adalah pertanyaan bla bla misalnya. Nah, jadi kalau jawabannya bahasa Arab ya, nggak bisa nggak bisa dipastekan di sini, dimasuk aja gambarnya lagi di sini ABC-nya. Nanti tinggal dipilih AB-nya apa gitu. Kalau nggak bisa dituliskan bahasa Arab di sini ya, tinggal dimasukkan gambarnya ABC ditulis, nanti tinggal masukkan A opsi 1 misalnya. A gitu misalnya. Tinggal masukkan lagi, tambahkan B. Dan seterusnya. Contoh aja. Jadi kalau nggak bisa dimasukkan kalimat atau kata Arabnya di sini, tinggal kita masukkan berupa gambar snipping tool tadi ya. ABC, tinggal mahasiswa pilih jawabannya. Misalnya kita punya jawaban dari ABC sampai D ya. D misalnya. Oke. Nah, jadi pastikan sampai D ya, yang dihapus. Nah, D jawabannya misalnya A. A misalnya. Hah? Skornya misalnya kasih poin 50. Nah, selesai. Seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa juga membuat random jawabannya di sini. Ya, di randomnya kita klik di bagian soalnya, kemudian misalnya kita klik di bagian ini. Jangan lupa setiap soal diklik wajib diisi. Ini juga
Soal 2 misalnya klik di wajib diisi. Kalau kita mau random jawabannya, kita klik namanya acak urutan opsi ya. Jadi ini merubah opsi dari soalnya, saya lupa ya, atau dari jawabannya. Kita klik pilih aja supaya setiap orang nanti mendapatkan urutan yang tidak sama. Setelah itu kita lihat gini, bagaimana sih kalau tampilan pada mahasiswa. Kita klik bagian mata, ini tampilannya yang ada pada mahasiswa seperti ini. Contoh misalnya diketikkan namanya Budi, NIM-nya 0002. Kalau dia salah, masukkan token di sini misalnya sembarangan ya tadi ya. Nah, nanti dia akan diberikan notifikasi atau sebuah pesan yang menyatakan mohon maaf token yang diinputkan salah. Jadi harus dimasukkan token yang benar tadi. Misalnya tadi ABA 2020 misalnya tadi ya. Berikutnya seperti ini. Nah, kalau salah juga dia akan muncul AB 2020. Nah, kalau benar nanti mahasiswa akan masuk ke bagian sini, form sini. Sini. Itu contohnya. Ya, tadi form pertama untuk seksi pertama adalah biodata. Sesi kedua adalah untuk pertanyaan. Mereka tinggal pilih jawabannya. Kemudian kalau sudah selesai semua tinggal klik kirim ya. Nanti kita bisa melihat hasilnya dan mahasiswa bisa melihat langsung nilainya. Oke, kita balik lagi ke formnya tadi. Kalau kita sudah klik di form sini, mau kembali ke yang tadi, kita klik aja tanda mata sini. Seperti ini. Saya juga atau kembali ke form yang tadi yang di awal seperti ini. Ya, oke. Nah, berikutnya bagaimana Pak kita memberikan limit waktu Pak agar seakan-akan ini semacam ujian online. Jadi waktunya habis, artinya mahasiswa tidak bisa mengaksesnya. Jadi cara manualnya bisa Bapak Ibu matikan ya untuk inputannya, atau kita tambahkan namanya add-on di sini. Ya. Klik lainnya. Nanti pilih di sini namanya add-on. Jadi juga bisa ditambahkan script. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya paham atau punya pengetahuan di coding programming, silakan ditambahkan scriptnya juga bisa, editor scriptnya. Jadi kalau mau yang otomatis kita tambahkan aja add-on di sini. Nah, nanti kita cari namanya adalah limiter. Nah, kita cari namanya ini. Carikan sini namanya, kalau nggak ada di sini muncul, cari yang namanya form limiter. Nah, silakan diinstal di sini. Lanjutkan. Kemudian pilih email Bapak Ibu yang digunakan untuk Google Form tadi, diklik, nanti dipilih allow, setujui ya. Seperti ini, form limiter ingin mengakses akun Google Anda, kita klik izinkan atau allow kalau yang bahasa Inggrisnya. Setelah itu, setelah selesai diinstal, berhasil, kita tunggu sebentar. Nah, oke, tadi install, klik selesai. Ya, kita tutup ini tadi. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini. Nah, bagaimana cara penggunaannya, Pak? Oke, sebentar ya. Ada saya geser dulu sebelah kanan. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, kita bisa set di sini. Set ya. Limit tipe. Jadi yang kita limit adalah tanggal dan waktu. Contoh misalnya saya set di sini jam saya adalah 10.24. Saya akan cek dulu tanggalnya tanggal 3 misalnya ya. Select time-nya adalah 10.26 misalnya ya. 10.26. Oke, misalnya set.
Oke, set 10.26 belum ya. 10.26 10.26 set. Error sebentar. 10. Oke, kita set dulu nih jam berapa ya, jamnya kita set dulu nih, jam sekarang jam 10.25 misalnya. 10.25 nih ya, kita set di sini. Oke, set misalnya 10.26 lah. 10.25 kita set dulu, kita pilih tanggal pertama adalah 10.27 misalnya. Set di sini. Error. Oke, sebentar. Jam saya error ya, sebentar. Nah, kita klik lagi timenya, tanggalnya tanggal 3 bulan 9 20, jamnya pilih 10.30 misalnya. Ya, misalnya ya 10.30 kita set. Nah, nanti akan terclose form ini setelah dibagikan kepada mahasiswa. Misalnya dikasih waktu 2 jam. Nah, kita masukkan timenya misalnya dimulainya 10.25, akhirnya berakhirnya misalnya jam 11.25. Nah, silakan disetting di setnya. Kemudian kita klik di sini message-nya. Kalau misalnya sudah kekunci formnya, misalnya silakan hubungi dosen terkait ya, misalnya ada emailnya, misalnya email saya aryosetiadi@gmail.com misalnya. Waktu telah habis. Nah, ini ya, jadi kita save dan enable. Nah, save artinya nanti form ini yang Bapak Ibu kasihkan ke mahasiswa untuk ujian itu akan tertutup secara otomatis sesuai dengan time schedule yang kita telah inputkan, tanggal dan waktunya. Ya, caranya bagaimana untuk memberikan kepada mahasiswa? Kita klik bagian ini, kirim. Ya. Kita klik bagian link ini. Nah, linknya ini kan panjang ya, kita perpendek URL-nya. Misalnya seperti ini. Misalnya ya, klik. Saya copy misalnya ya, saya sebagai mahasiswa. Misalnya saya sebagai mahasiswa mengklik tadi poin di sini. Nah, yang saya dapat dari Bapak Ibu, saya klik linknya tadi. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Bapak Ibu bisa menginputkan di sini. Tapi jangan lupa harus login dulu di Gmail mahasiswa ya. Mahasiswa punya akun Gmailnya dulu misalnya. Seperti itu. Oke, ini contoh tadi. Nah, ini soalnya ya, yang kita telah buat. Nanti mahasiswa akan mengirimkan nama. Contoh, nama saya misalnya Budi Sujono. NIM saya adalah 2020. Token tadi yang diberikan AB 2020. Jadi next. Nanti masuk sesi 2 sini ya, sesi pertanyaan. Contoh tadi bahasa Arab maka misalnya saya pilih
Ini jangan lupa ya, tadi saya belum hapus yang opsi, jadi kelihatan juga ordernya. Kemudian nih misalnya jawabannya ini. Nah, jadi setelah saya submit ya, submit misalnya. Nah, nanti kita bisa ngecek skornya seperti ini. Nah, jadi skor saya adalah 100 ya, benar semua. Nah, ini seperti ini jawabannya. Ini tampilan ke mahasiswanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi kalau sudah set jam 10.30, nanti kalau ada yang telat masukannya lebih dari yang Bapak Ibu setting di form in tadi, nanti tidak akan bisa mengakses ya. Contoh tuh ya, jam 10.30 telat sudah ya, terkunci, artinya form ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Silakan hubungi yang terkait. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan Google Form sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen atau ujian. Kemudian kita bisa tambahkan namanya add-on untuk menambahkan limit waktu. Nah, jadi selain itu ada banyak ya add-onnya, misalnya ada timernya, ada QR code-nya. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah selesai tadi ya untuk membuat sebuah Google Form sebagai media atau alat tadi asesmen ujian kepada mahasiswa. Yang tadi ya, kita pakai add-onnya namanya form limiter. Kita tentukan tanggal dan limit waktunya dan message-nya kalau terkunci. Berikutnya sebagai dosen kita bisa melihat tadi ini respon tadi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau tambahkan, mau aktifkan, diklik aja. Oh Pak, saya telat Pak, saya tambahkan aja, aktifkan lagi supaya mahasiswa bisa menginput. Jadi nanti bisa kita monitor di sini ya, nama, soal ujian, pertanyaan. Jadi benar berapa kata-kata mahasiswa seperti itu. Jadi bisa kita cek pertanyaannya ya, seperti itu, tanggapan, kemudian individual per orang juga bisa kita cek tadi jawabannya. Nah, ini adalah penggunaan Google Form dengan penambahan add-on form limiter waktu. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.